Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Nadia Putri Angelia. Di sini saya akan mengidentifikasi permasalahan untuk mengatasi kegagalan layanan yang berulang dan memperbaiki SingPost. Untuk mengidentifikasi permasalahan ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Singapore Post Ltd, Kegagalan Layanan yang Berulang. SingPost merupakan penyedia layanan pos terkemuka di Singapura, menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kualitas layanan dan reputasinya. Kegagalan layanan yang berulang telah mengikis kepercayaan pelanggan dan mengancam posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Untuk mengatasi masalah ini, SingPost perlu mengadopsi pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan solusi yang efektif. Nah, dalam video ini aku akan mengeksplorasi berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan oleh SingPost dalam upaya memperbaiki kinerja layanan dan memulihkan reputasinya, dari analisis akar masalah hingga implementasi perubahan organisasi. Saya juga akan melihat bagaimana perusahaan dapat mentransformasi tantangan ini menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Dalam mengidentifikasi permasalahan, langkah yang pertama yang harus diambil yaitu mengidentifikasi akar permasalahan. Langkah pertama yang krusial bagi SingPost adalah melakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kegagalan layanan berulang. Proses ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan objektif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari seluruh tingkatan organisasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data komprehensif dari berbagai sumber, termasuk laporan keluhan pelanggan, catatan operasional, dan umpan balik karyawan. Metode yang kedua yaitu analisis akar masalah. Menerapkan metode analisis akar masalah seperti diagram fishbone atau 5Y untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan layanan. Metode yang ketiga yaitu prioritisasi masalah. Menggunakan analisis Pareto untuk memprioritaskan masalah berdasarkan frekuensi dan dampaknya terhadap kualitas layanan. Metode yang terakhir yaitu validasi temuan. Melakukan validasi temuan melalui diskusi dengan tim lintas, fungsional, dan observasi lapangan untuk memastikan akurasi analisis. Yang kedua yaitu pengembangan strategi perbaikan. Setelah mengidentifikasi akar permasalahan, langkah yang kedua yaitu SingPost adalah mengembangkan strategi perbaikan yang komprehensif. Strategi ini harus mencakup solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah mendesak, serta inisiatif jangka panjang untuk mencegah terulangnya kegagalan layanan di masa depan. Pendekatan yang holistik diperlukan, melibatkan perbaikan di berbagai aspek operasional, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, optimalisasi proses bisnis, dan pengembangan kompetensi karyawan. SingPost juga perlu mempertimbangkan adopsi praktik terbaik industri dan benchmarking terhadap perusahaan pos terkemuka di tingkat global. Langkah yang ketiga yaitu implementasi perubahan organisasi. Implementasi strategi perbaikan membutuhkan perubahan organisasi yang signifikan. SingPost perlu mengadopsi pendekatan manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan bahwa inisiatif perbaikan dapat diterima dan dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan organisasi. Kunci keberhasilan implementasi terletak pada komunikasi yang jelas dan konsisten, keterlibatan aktif dari pemimpin senior, serta pemberian dukungan dan resources yang memadai untuk tim yang bertanggung jawab atas inisiatif perbaikan. SingPost juga perlu membangun mekanisme umpan balik yang kuat untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan selama proses implementasi. Langkah selanjutnya yaitu peningkatan kualitas layanan pelanggan. Salah satu aspek kunci dalam memperbaiki reputasi SingPost adalah meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Ini melibatkan tidak hanya perbaikan dalam penanganan keluhan, tapi juga proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih ekspektasi.
SingPos perlu mengembangkan pendekatan kepada pelanggan, yaitu dengan cara yang pertama pelatihan staf. Program pelatihan komprehensif untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan, empati, dan pengetahuan produk bagi seluruh staf frontline. Yang kedua yaitu personalisasi layanan. Memanfaatkan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan relevan, termasuk rekomendasi layanan dan notifikasi proaktif. Yang keempat yaitu omnichannel support. Implementasi sistem layanan pelanggan omnichannel yang terintegrasi memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan bantuan melalui berbagai platform dengan pengalaman yang konsisten. Selanjutnya yaitu feedback loop. Membangun sistem umpan balik pelanggan yang robust dengan mekanisme untuk mengintegrasikan insight pelanggan ke dalam proses perbaikan layanan secara berkelanjutan. Langkah yang kelima yaitu transformasi digital dan inovasi. Untuk tetap kompetitif di era digital, SingPos perlu melakukan transformasi digital yang menyeluruh. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah mindset dan cara kerja organisasi untuk lebih agile dan inovatif. Inisiatif transformasi digital dapat mencakup automasi proses bisnis, penggunaan big data, dan analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, serta pengembangan layanan baru yang memanfaatkan teknologi terkini. SingPos juga perlu mempertimbangkan kolaborasi dengan startup atau perusahaan teknologi untuk mempercepat inovasi dan membuka peluang bisnis baru. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Untuk memastikan efektivitas strategi perbaikan dan mempertahankan peningkatan kualitas layanan dalam jangka panjang, SingPos perlu mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Ini melibatkan pengembangan set KPI yang holistik, mencangkup tidak hanya metrik operasional, tetapi juga indikator kepuasan pelanggan dan reputasi brand. Proses evaluasi harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk manajemen senior, karyawan frontline, dan bahkan perwakilan pelanggan. Temuan dari evaluasi ini harus digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan pada strategi dan operasional perusahaan. Demikian yang dapat saya jelaskan bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan untuk mengatasi kegagalan layanan yang berulang dan memperbaiki SingPos. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.